Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada materi fungsi kuadrat. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menentukan sumbu simetri, yang kedua menentukan nilai maksimum atau minimum, yang ketiga menentukan titik balik. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah siswa mampu menentukan sumbu simetri, kemudian mampu menentukan nilai maksimum, kemudian mampu menentukan nilai minimum, dan mampu menentukan titik balik atau titik optimum. Mari kita lihat gambar fungsi kuadrat berikut ini. Jadi, apa itu sumbu simetri? Jadi, sumbu simetri pada grafik fungsi kuadrat berikut ini adalah garis yang membagi grafik menjadi dua bagian yang simetris. Jadi, kita lihat pertama misalnya grafik X kuadrat ditambah 4X. Ini ya, grafik ini. Jadi, grafik ini dibagi oleh garis apa? Supaya dia menjadi dua buah bagian yang simetris. Berarti dibagi oleh garis ini ya. Nih, garis ini. Nah, inilah yang disebut sebagai sumbu simetrinya. Garis apa dia? Nih, garis X sama dengan min 2. Oke, kita coba tulis di sini. Oke, kita tulis berarti di sini artinya jadi grafik ini ya, kita lihat nih grafik yang gambarnya hitam. Berarti yang sumbu simetrinya mana? Berarti ini garis nih. Nih, garis nih. Garis. Ya. Garis. Garis inilah, garis ini disebut garis apa? X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2. Nah, inilah sumbu simetrinya. Sumbu simetri. Sumbu simetri dari X kuadrat ditambah 4X. Jadi sumbu simetri itu adalah garis yang membagi membagi fungsi kuadrat menjadi dua buah bagian yang simetris. Jadi kita lihat rumus untuk menentukan sumbu simetri dari sebuah fungsi kuadrat. Sumbu simetri berarti adalah garis, jadi rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Kemudian mari kita lihat nilai optimum. Nilai optimum adalah nilai minimum atau nilai maksimum. Jadi nilai optimum itu ada dua. Yang pertama nilai minimum, yang kedua nilai maksimum. Bagaimana cara menentukan nilai minimum? Kita lihat. Nilai minimum pada fungsi kuadrat bisa kita cari kalau seandainya grafik fungsi kuadratnya terbuka ke atas. Terbuka ke atas berarti dia mempunyai nilai minimum. Yang mana nilai minimum? Nilai minimum ini terletak pada titik puncak. Nih, titik puncaknya ya. Jadi, titik puncaknya di sini. Kita lihat di sini. Nah, titik puncaknya di sini, berarti nilai minimumnya berapa? Nilai minimum itu adalah nilai dari nilai Y. Nah, nih. Jadi ini ya. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai minimum. Jadi di sini untuk grafik ini nilai minimumnya berapa? Nilai minimum berarti sama dengan negatif 4. Kemudian kita lihat yang berikutnya, nilai maksimum. Nilai maksimum ada jika grafiknya terbuka ke bawah. Nah, nilai terbuka ke bawah. Letaknya di mana? Di titik puncak. Jadi di sini, inilah letak nilai maksimum.
Nilai maksimum apa tadi? Nilai dari Y ya. Nih. Ini nilai maksimum. Jadi nilai maksimumnya berapa? Jadi nilai maksimumnya di sini itu sama dengan 7. Jadi kita lihat rumus menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi nilai maksimum atau minimum itu rumusnya apa tadi? Y sama dengan D per negatif 4A. Apa itu D? D merupakan nilai diskriminan. Rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kemudian mari kita lihat titik balik atau titik optimum. Titik balik atau titik optimum berarti di sini ada nilai X, ada nilai Y ya. Kalau titik itu berarti ada nilai X, ada nilai Y. Titik balik itu adalah titik puncak atau titik optimum. Itu biasanya kita lambangkan sebagai SP dan YP. XP berarti nilainya apa? Min B per 2A. Kemudian YP berarti D per min 4A. Jadi ini adalah titik balik. Jadi inilah rumus dari titik balik. Demikian pembelajaran ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami apa itu sumbu simetri, kemudian apa itu nilai maksimum, kemudian apa itu nilai minimum, dan apa itu titik balik atau titik puncak atau titik optimum. Jadi artinya Ananda tahu rumusnya untuk sumbu simetri itu apa, rumus menentukan nilai maksimum atau minimum apa, dan rumus untuk menentukan titik balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.